Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Pak Sultan Rasif. Di saya di sini saya akan memaparkan presentasi dari sebuah buku yang saya baca, yaitu Balik Berintegritas. Oke, untuk data riset di sini ada yang pertama identitas penulis, yang kedua identitas buku dari judul Balik Berkelas, yang ketiga ada isi buku, yang keempat ada kelebihan buku orang, yang kelima ada pikiran favorit, dan yang keenam ada dokumentasi. Oke, siapa itu Tereli? Tereli adalah nama pernikahan dari Darwis, lahir pada tanggal 21 Mei 1979 di Lahat, Sumatera Selatan, Indonesia. Menyelesaikan studinya di Universitas Indonesia dengan jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi. Meski bidang studinya berbeda dari dunia sastra, latar belakang pendidikan ini membuatnya membangun karakter sebagai penulis yang teliti, sistematis, dan konsisten. Lalu ada identitas novelnya. Untuk novel Balik Berkelas ini itu terdiri dari jumlah halaman 368 dan diterbitkan pada tahun 2024. Untuk rekomendasi rating usianya itu adalah 15+ dan dituliskan oleh Tereli, lalu diterbitkan oleh Sabak Grip Nusantara dan memiliki editor dan desain cover yaitu Muhammad Adriansyah dan Indra Bayu. Oke, untuk isinya, novel ini menceritakan tentang seorang pria bernama Bujang atau dengan nama asli yaitu Agam Samad yang berusaha untuk memecahkan teka-teki warisan yang dibuat oleh ayahnya yaitu Samad berupa serum yang diincar oleh banyak pihak. Sebelum menunjukkan pihak ini siapa, saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang cerita ini. Latar belakang dari cerita ini adalah shadow economy atau artinya adalah ekonomi bayangan. Apa sih shadow economy itu? Di novel ini dijelaskan, shadow economy adalah dunia bawah tanah yang diisi oleh kelompok atau individu yang menggerakkan ekonomi dunia secara diam-diam atau dapatnya di bawah bayangan. Seperti yang saya sebutkan tadi, banyak sekali kelompok yang beraktivitas di dunia bawah tanah seperti mafia, gangster, triad, dan lain semacamnya. Tapi dalam hierarki shadow economy, puncak kekuasaan itu adalah sebuah keluarga atau persaudaraan dalam tanda kutip. Seperti contohnya di Indonesia, di dalam novel ini ceritakan ada sebuah keluarga yang berkuasa yang bernama keluarga Tong. Dia berkuasa di Indonesia, Asia Tenggara, dan Asia Pasifik. Selain itu ada lagi sebuah keluarga bernama Bratva. Dia berasal dari Rusia. Dia menguasai ekonomi sebagian dari Eropa. Lalu ada lagi keluarga Liane Arnaud yang bermarkas di Prancis. Lalu ada keluarga El Pacho yang bermarkas di Meksiko dan lain-lainnya. Pihak-pihak inilah yang sedang memburu serum yang ada dalam warisan ayahnya Bujang, yaitu Samad. Tetapi dalam prosesnya memecahkan teka-teki ini, Bujang menemukan satu kendala yang cukup serius, di mana kakaknya yang bernama Diego Samad itu berusaha mengambil serum yang ada dalam warisan ayahnya. Bujang dan Diego ini mereka saudara tapi beda ibu, yang artinya Samad ini memiliki dua istri. Di istri pertama dia lahirlah anak bernama Diego Samad, dan istri kedua lahirlah dengan anak bernama Bujang atau Agam Samad. Dan usahanya tersebut Bujang harus memutar otak bagaimana cara mengalahkan kakaknya, karena kakaknya ini bukan orang biasa, mereka petarung kuat. Dia diakui oleh banyak sekali orang. Oke. Setelah saya membaca novel ini, saya menemukan suatu kelebihan, yaitu novel ini menghadirkan penggambaran cerita yang bagus, terutama dalam pertarungan. Selain itu, penggambaran nuansanya yang detail itu membuat kita mudah untuk membayangkan seperti apa latar tempat atau latar waktunya. Selain itu, adanya alur pertualangan lintas kota dan negara itu membuat nuansa pertualangan itu menjadi lebih menarik. Tetapi di balik kelebihan itu terdapat sebuah kekurangan yang menurut saya cukup sedikit memicu fatal. Yaitu adalah kekurangan dari novel ini adanya plot twist atau kejutan yang menurut saya tidak masuk akal. Kenapa? Karena di seri-seri sebelumnya ada karakter-karakter yang sudah kalah tapi kembali dimunculkan. Dan hal ini membuat saya merasa mengapa hal tokoh itu dimunculkan kembali padahal di seri-seri sebelumnya sudah kalah atau bahkan sudah tewas. Di novel ini ada sebuah kutipan favorit. Kutipan ini dikatakan oleh ayahnya Bujang, yaitu Samad. Rumusnya sederhana kawan.
jika aku tidak mati saat melawan-lawanmu, aku akan semakin hebat untuk saat berikutnya. Sederhana bukan? Hal itu ada hal yang saya pelajari, bahwa setiap apapun yang kita lakukan itu akan mengevaluasi diri kita untuk menjadi lebih baik. Dan itu saya terapkan untuk diri saya sekarang. Nah, saya sangat-sangat merekomendasikan novel ini karena pertama, novel ini menarik bagi kalian suka action. Dan novel ini saya rekomendasikan kepada remaja atau orang dewasa yang amat sangat suka dengan action yang menggambarkan realitas dunia akan kebohongan publik dan kebohongan perputaran ekonomi di dunia. Dan sejujurnya novel ini untuk baca novel ini saya sangat menganjurkan untuk membaca seri-seri sebelumnya, karena Bani Kertas ini adalah seri ke-8 dari seri Pulang dan Negeri Para Berubah. Oke, ini ada dokumentasi saya ketika saya sedang membacanya. Next. Oke, sebelum itu saya ada sebuah kalimat yang saya renungkan ketika saya setelah baca ini. Kalimat itu adalah, pada akhirnya semua orang membutuhkan tempat untuk pulang setelah melangkah jauh untuk pergi. Membutuhkan tempat untuk pulang itu bukan hanya untuk mencari ketenangan, tapi juga untuk merenungi masa lalu dan masa depan. Pergi adalah usaha dan tujuan yang akan merealisasikan sebuah renungan akan masa depan. Saya Pak Sutaki, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.